في إندونيسيا لم تكن كرة القدم يوماً مجرد مباراة بين 11 لاعباً على عشب أخضر، بل أصبحت لغة أخوة توحد قلوب الملايين. بالنسبة للإندونيسيين، يعد تشجيع المنتخب الوطني أكثر من مجرد ترفيه أو استعراض، إنه شكل من أشكال التفاني وطقوس الفخر، ونوع من الصلاة الجماعية التي يتردد صداها في جميع أنحاء البلاد. Surabaya kembali menjadi pusat perhatian dunia. Ribuan pasang mata kini tertuju pada Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, yang malam ini bersiap menjadi saksi sejarah baru Timnas Indonesia. Jalanan menuju stadion seakan berubah menjadi lautan merah putih. Ribuan supporter dari berbagai penjuru tanah air berbondong-bondong datang membawa bendera, genderang hingga suara lantang penuh semangat. Ini bukan sekadar pertandingan, ini panggilan jiwa. Ujar seorang pendukung yang datang dari Makassar, matanya berbinar meski perjalanan jauh melelahkan. Tak hanya publik tanah air, kehadiran supporter Lebanon yang baru tiba di Surabaya menambah warna dalam gegap gempita. Mereka takjub dengan megahnya masjid-masjid di kota pahlawan dan jatuh cinta pada kuliner lokal dari rawon yang gurih hingga rujak cingur yang eksotis. Media Lebanon bahkan menyoroti keramahan warga Surabaya yang menyambut tamu bak saudara sendiri. Keramahan itu membuat mereka merasa seakan berada di rumah sendiri, meski ribuan kilometer jauh dari kampung halamannya. Senyum hangat, sapaan tulus, hingga ajakan makan bersama menjadikan pengalaman mereka di Surabaya bukan hanya sekadar untuk menonton pertandingan, melainkan juga merasakan denyut persaudaraan yang tak mengenal batas bangsa dan bendera. Sorotan dunia malam ini tak hanya tertuju pada 22 pemain yang akan bertarung di atas lapangan, tetapi juga pada lautan manusia yang memenuhi jalanan Surabaya. Media Lebanon dengan lantang menulis, "Supporter Indonesia benar-benar gila." Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan kekaguman luar biasa terhadap euforia yang menyelimuti kota pahlawan. Sejak siang hari menjelang sore, ribuan orang sudah memadati kawasan Stadion Gelora Bung Tomo. Ada yang datang berkonvoi motor sambil membawa bendera raksasa. Ada yang berbondong-bondong naik bus pariwisata dari berbagai daerah, hingga ada yang rela berjalan kaki jauh hanya demi bisa berada lebih dekat dengan jantung suasana. Jalanan dipenuhi warna merah dan putih, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun terhanyut dalam kebanggaan. Media Lebanon menggambarkan momen itu sebagai kegilaan yang penuh gairah. Mereka takjub melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjadikan sepak bola sebagai urat nadi kehidupan. Dari pedagang kaki lima yang tetap tersenyum melayani supporter, hingga anak-anak kecil yang mengecat wajahnya dengan bendera merah putih, semua larut dalam satu irama, mendukung Garuda. Seorang jurnalis Lebanon bahkan menulis, "Di sini kami melihat sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia sudah menjadi bahasa persaudaraan, doa, dan semangat hidup. Masyarakat Indonesia gila karena mereka menyerahkan seluruh jiwa mereka untuk tim nasional." Kehadiran supporter Lebanon pun menambah warna. Mereka yang datang dari jauh dibuat terpukau. Mereka memotret, merekam, dan tak henti-hentinya menggelengkan kepala, kagum pada kegilaan kolektif yang mereka saksikan. "Kami merasa seperti berada di tengah keluarga besar," ungkap salah seorang dari mereka. Media Lebanon pun menyoroti betapa ramahnya masyarakat Surabaya menyambut tamu, menyajikan makanan khas, hingga memandu jalan dengan senyum tulus. Surabaya. Malam ini, Senin 8 September 2025, Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, bukan hanya sekadar panggung sepak bola. Ia bertransformasi menjadi sebuah kawah raksasa yang mendidih oleh semangat, asa, dan mimpi besar bangsa. Di atas rumput hijaunya, tim nasional Indonesia akan melakoni salah satu laga uji coba terpenting dalam sejarah modern mereka menghadapi timnas Lebanon dalam agenda resmi FIFA Matchday. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Bagi skuad Garuda, laga ini adalah gladi resik, sebuah simulasi tempur sesungguhnya sebelum melangkah ke medan perang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia AFC. Sebuah babak penentuan di mana nama-nama besar benua kuning telah menanti. Misi bersejarah untuk mengibarkan merah putih di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan nama Indonesia kini dipertaruhkan dalam setiap operan, tekel, dan tembakan ke gawang. GBT, stadion megah berkapasitas 46.000 penonton yang diresmikan pada 6 Agustus 2010, telah bersolek.
Markas baru bagi Persebaya Surabaya ini siap menjadi benteng yang angker bagi lawan sekaligus sumber energi tak terbatas bagi para pahlawan di lapangan. Gema nyanyian dan koreografi dari puluhan ribu supporter fanatik akan menjadi saksi bisu dari perjuangan tim yang membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Pemilihan Lebanon sebagai lawan tanding merupakan langkah strategis yang diambil oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Setelah sukses menaklukkan Chinese Taipei, Taiwan pada 5 September lalu, level tantangan sengaja dinaikkan. Lebanon dengan karakteristik permainan khas Timur Tengah yang mengandalkan fisik, organisasi pertahanan rapat, dan serangan balik cepat adalah prototipe lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak kualifikasi. Partai melawan Lebanon difungsikan sebagai simulasi penting menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas Erick Thohir dalam beberapa kesempatan. Pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa laga ini adalah tentang proses, bukan sekadar hasil akhir. Pelatih kepala akan menggunakannya untuk mengukur sejauh mana para pemain mampu beradaptasi dengan tekanan tinggi, duel fisik yang keras, dan permainan disiplin dari lawan. Ini adalah kesempatan emas untuk melihat apakah skema permainan yang telah diracik mampu membongkar pertahanan solid dan sekaligus meredam potensi ancaman dari lawan selevel. Harapan publik yang membuncah tinggi bukanlah tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh generasi pemain yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Perpaduan talenta lokal yang matang di kompetisi domestik dengan para pemain keturunan yang merumput di Eropa telah menciptakan sebuah tim yang solid dan memiliki mentalitas pemenang. Mereka tidak lagi gentar menghadapi nama besar. Dengan persiapan yang serius dan terstruktur, skuad ini fokus menatap setiap laga sebagai sebuah anak tangga menuju impian besar. Mereka sadar bahwa jalan menuju Piala Dunia terjal dan penuh rintangan, namun keyakinan dan kerja keras menjadi bahan bakar utama untuk terus melaju. Malam ini, di tengah riuh rendahnya dukungan dari Tribun Gelora Bung Tomo, setiap pergerakan pemain akan diamati, setiap peluang akan dirayakan, dan setiap perjuangan akan diapresiasi. Laga melawan Lebanon adalah lebih dari 90 menit di atas lapangan. Ini adalah tentang pembuktian, tentang menaikkan standar. Fokus kini beralih ke para aktor utama di lapangan hijau. Baik para pemain tim nasional Indonesia maupun Lebanon telah menyelesaikan persiapan akhir mereka, mengasah taktik dan memantapkan mental jelang bentrokan krusial di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Ini adalah pertarungan antara dua tim dengan misi yang sama, membuktikan diri di panggung Asia. Di kubu tuan rumah, pelatih Patrick Kluivert telah memberikan sinyal kuat bahwa masa bulan madu dan eksperimen besar telah usai. Kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei menjadi laboratorium sukses untuk formasi baru 4-2-3-1 dan kini skema tersebut akan diuji di level yang sesungguhnya. Dalam sesi latihan terakhir di GBT, fokus terlihat pada pemantapan transisi permainan dan penyelesaian akhir. Melawan Lebanon, saya tidak akan mengubah sistem yang baru. Yang terpenting adalah kepercayaan diri para pemain untuk menjalankan skema ini dengan sempurna, ujar Kluivert kepada media. Kluivert diperkirakan akan menurunkan kekuatan terbaiknya sejak menit awal. Para pemain pilar yang diistirahatkan saat melawan Taiwan, seperti benteng pertahanan Jay Itzes dan bek sayap modern Calvin Verdong, kemungkinan besar akan kembali mengisi starting line-up. Di lini tengah, duet maestro Tom Hay dan Joey Pelupesi siap menjadi penyeimbang sekaligus pengatur ritme serangan. Sorotan juga tertuju pada lini depan. Debu impresif duo penyerang anyar Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans telah memikat hati para supporter. Keduanya yang menunjukkan kecepatan dan insting gol tajam berpeluang mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Kehadiran mereka memberikan opsi segar dan daya ledak tambahan bagi lini serang Garuda. Selain itu, publik juga menantikan potensi debut Adrian Wibowo, talenta muda dari Los Angeles FC yang mengaku tak sabar mengenakan seragam merah putih. Sementara itu, timnas Lebanon datang ke Surabaya bukan untuk menjadi bulan-bulanan. Di bawah arahan pelatih Miodrag Radulovic, The Cedars Singa Venesia berada dalam tren yang sangat positif. Mereka tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir dan berhasil menaklukkan juara Piala Asia, Qatar, dalam uji coba sebelumnya. Radulovic secara terbuka menyatakan bahwa menghadapi Indonesia di hadapan puluhan ribu suporternya adalah ujian mental terbaik bagi para pemain mudanya. Bermain di pertandingan internasional melawan Indonesia dan basis penggemarnya yang besar merupakan kesempatan bagus bagi kami untuk meningkatkan level tim, ungkapnya.
Lebanon memiliki sejumlah pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh lini pertahanan Indonesia. Di bawah mistar gawang ada Mostafa Matar yang dikenal tangguh dan memiliki refleks cepat. Otak serangan mereka berpusat pada sang kapten, Muhammad Haidar, seorang gelandang veteran yang visi bermain dan umpan akuratnya bisa menjadi pembeda. Selain itu, mereka memiliki senjata rahasia dalam diri Jihad Ayub dan Majed Osman, dua pemain yang pernah merumput di Liga 1 Indonesia. Pengalaman mereka menghadapi pemain dan atmosfer sepak bola tanah air bisa menjadi keuntungan taktikal tersendiri bagi Lebanon. Kedua tim telah siap. Para pemain telah ditempa dalam latihan dan dibekali strategi oleh juru taktik masing-masing. Malam ini Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi adu kualitas, mental, dan determinasi antara para Ksatria Garuda yang sedang membangun reputasi dan Singa Venesia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.